Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Langkah yang pertama, setinggi puja dalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan supaya kita dapat berkumpul di ruangannya kita cinta ini. Dan salat bertangkikan salam ke arwah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang terhormat kepada Bapak RT dan yang terhormat kepada Bapak dan Ibu-ibu yang sudah berkumpul hari ini, dan yang terhormat kepada Naposo Nauli Bulung. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada majelis kali ini saya akan menyampaikan sebuah ceramah mengenai sabar dalam menghadapi ujian kehidupan. Nah, dalam kehidupan ini kita selalu merasakan yang namanya masalah ataupun kejadian. Nah, kejadian ini yang selalu kita alami. Yang namanya manusia itu pasti akan mengalami suatu peristiwa ataupun masalah. Atau ada di sini yang tidak pernah merasakan masalah atau musibah. Nah, itu tidak pernah. Itu tidak mungkin. Selagi hidup di muka bumi ini ataupun umat manusia pasti merasakan yang namanya dengan masalah ataupun musibah. Nah, baik itu yang menyenangkan maupun tidak baik dan tidak mengenakan. Nah, dalam peristiwa tersebut itu tidak bisa kita pilih atau pilah. Karena segala sesuatu yang terjadi itu pasti kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Sama juga halnya dengan takdir. Nah, takdir itu seperti kematian, jodoh, rezeki itu tidak bisa kita atur. Nah, apa bisa kita pilih-pilih? Bisa kita harus masih hidup tetapi Allah sudah mencukupkan umurnya di dunia ini? Itu tidak bisa. Nah, oleh sebab itu segala suatu peristiwa yang kita alami ataupun masalah yang ada di muka bumi ini, nah itu yang selalu kita alami itu pasti yang tidak baik atau tidak mengenakan. Kenapa? Karena Allah menguji, disinilah Allah menguji keimanan kita. Menguji keimanan kita dengan mengaitkannya kepada masalah. Nah, apakah kita sibuk memperbaikinya atau sibuk mengeluhkannya kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, masalah-masalah tersebut atau ujian-ujian yang selalu kita hadapi itu Allah akan mengasih kepada kita pahala dan meningkatkan derajat kita di hadapannya dengan catatan kita sabar dalam menghadapi ujian itu. Nah, sebagai umat Islam, kita harus sabar menjalani segala ujian apapun itu yang Allah Subhanahu wa taala kasih. Nah, sebagai seorang muslim yang beriman, kita pasti sebagai seorang muslim yang baik dan beriman, kita harus menghadapi segala suatu kejadian ataupun masalah apapun itu dengan sabar. Nah, dengan kejadian tersebut, Allah akan menambahkan pahala kita dan membuatkan suatu anugerah yang maha dahsyat. Nah, sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu akan menguji hambanya dengan ujian yang berbeda-beda, baik itu dari ketakutan, harta, jiwa. Nah, dalam dalil Al-Quran, Allah telah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, وَلَنَبْلُوَكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah, di dalam dalil itu Allah sudah menjelaskan Allah akan menguji kamu dengan lima. Ya, yang pertama tadi sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Nah,
di dalam yang kelima ini, inilah yang selalu kita alami atau suatu masalah yang kita alami di muka bumi ini. Nah, contohnya seperti sedikit ketakutan. Nah, misalnya kalau kita mau ujian. Nah, pasti misalnya kita mau ujian CPNS. Nah, aku bisa nggak ya jadi PNS? Nah, itu yang selalu membuat kita ketakutan. Kita takut akan hal untuk menjawab suatu ujian soal. Nah, itu bisa kita kaitkan dengan Allah. Nah, dengan masalah tersebut, Allah mengaitkan ujian itu kepadanya. Nah, otomatis kita meminta pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, ya dengan usaha juga. Nah, kita juga meminta doa agar dipermudah segala ujian tersebut. Nah, itulah yang dimaksudkan dengan sedikit ketakutan. Nah, kekurangan harta. Banyak sekali di muka bumi ini yang bermasalah dengan keadaan hartanya atau kekurangan harta. Nah, kenapa saya mengatakan begitu? Banyak di luar sana ataupun masyarakat yang minim akan hal ekonomi. Nah, ada yang kekurangan beras, ada yang tidak makan. Nah, itu diakibatkan dengan ujian hidup. Nah, itulah ujian hidup yang Allah kasih. Nah, misalnya, makanya Allah mengatakan jika kita memiliki uang lebih, maka sedekahkan. Dengan sedekah itu, rezeki kita akan bertambah-tambah. Nah, seperti itulah. Nah, dengan kekurangan harta tersebut, itu kita akan mencari rezeki atau usaha. Nah, di dalam usaha itu juga kita mengaitkannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semoga dipermudah segala rezekinya, diperlancar segala usahanya. Nah, di dalam ujian kekurangan harta itu pasti kita diuji atau kesabaran kita itu diuji. Nah, itulah segala masalah ataupun peristiwa yang Allah kasih. Nah, itu pasti selalu mengaitkannya kepada Allah. Nah, makanya setiap hamba yang memiliki suatu masalah itu, nah pasti Allah akan menambahkan segala sesuatu pahalanya atau meningkatkan derajatnya di hadapannya. Nah, oleh sebab itu Allah sudah mengatakan Allah tidak bakal menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, memang banyak sekali umat manusia yang mengalami suatu masalah dia tidak sanggup untuk menghadapinya. Makanya ada orang yang dikasih masalah atau musibah itu semakin dekat kepada Allah, semakin beribadah, semakin sedekah, semakin berdoa. Nah, ada juga orang yang dikasih masalah itu malah menghindari Allah, malah jauh dengan Allah, karena dia sudah lelah dengan kehidupannya. Nah, disitulah dia tidak memiliki kesabaran atau tidak ada lagi keimanan di dalam hatinya, sudah hilang. Nah, maka sebab itu kita harus berlaku sabar atas segala sesuatu yang sudah Allah tetapkan. Nah, segala sesuatu yang Allah kasih atau segala musibah yang Allah kasih itu tidak akan tertukar. Itu memang sudah pada porsinya. Itu memang harus yang selalu kita tanamkan pada diri kita. Segala suatu masalah apapun itu harus dihadapi. Nah, dengan apa? Kita mengadukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, dengan sholat, doa. Nah, sabar itu terbagi menjadi 3. Yang pertama itu sabar dalam menghadapi segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangannya. Dan yang kedua itu sabar dalam menghadapi ujian akan kehidupan. Yang terakhir itu sabar dalam semua cobaannya. Nah, memang sabar ini selalu yang payah dalam dijalani seperti itu. Tapi hadiah dari sabar itu, Masya Allah, Allah mengasih itu dengan berlipat-lipat atas segala sesuatu. Kesabaranmu itu akan membuahkan hasil jika kita merasa selalu bersyukur atau tabah untuk menghadapi segala ujian apapun itu. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala
selalu menjadikan kita orang yang sabar. Nah, oleh sebab itu, apapun masalahnya itu pasti ada solusinya. Tentu suatu masalah itu tidak mungkin tidak ada solusinya. Nah, karena Allah sudah mengatakan Allah tidak akan menguji hambanya di luar batas kemampuannya. Nah, cukup sekian ceramah pada kesempatan kali ini yang bisa saya sampaikan. Hilaf dan janggalnya saya minta maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Semoga bapak-bapak dan ibu-ibu bisa mengambil hikmahnya atau menjadikan motivasi ceramah saya ini. Dan yang terakhir saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.